Ku persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadi yang hidup. Hidup tiada duka, hidup tiada lara. Telah menyadari dirinya lah yang pantas miliki bunga abadi yang telah ku simpan setelah sekian lama terpendam jauh dalam diriku, di dalam hidupku. Oh, apalah arti dari semua. Bangunan yang menjadi tempat perkumpulan 24 pemimpin negara dari Asia dan Afrika untuk berkonferensi. Dan sebagai bangunan bersejarah, gedung ini pasti memiliki alasan akan suatu kedudukan yang amat penting hingga dijadikan museum pada tahun 1980. Di video ini, kami akan ceritakan latar belakang, usulan, dan peristiwa mengenai gedung konferensi Asia Afrika. Sebab bagi kami, semua sejarah pantas diingat. Bersanding bersama dirinya, oh, hanya satu yang kan ku pinta, menjaga bunga abadi yang telah ku beri. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 ternyata tidak juga membuat kondisi di dunia menjadi aman. Pada periode ini, konstelasi politik dunia terbagi menjadi dua, yaitu blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Kedua blok berusaha menarik negara-negara lain untuk masuk menjadi anggota blok mereka. Persaingan tersebut ikut mempengaruhi keadaan negara-negara di benua Asia dan Afrika. Pada awal Asia Afrika menjadi ajang pertentangan kedua blok tersebut. Dan terkait kondisi politik dan keamanan dunia yang masih mencekam, pemerintah Indonesia merasa perlu bertindak untuk turut serta meredakan ketegangan yang disebabkan oleh pertentangan blok barat dan blok timur. Persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya. Perdana Menteri Alisa Surabaya di depan Dewan Perwakilan Rakyat sementara pada tanggal 25 Agustus 1953 menyampaikan keterangan tentang politik luar negeri Indonesia. Di dalam kesempatan itu, Alisa Surabaya menyatakan bahwa keaktifan pemerintah untuk ikut meredakan ketegangan dunia memerlukan kerjasama dengan negara-negara yang keadaan dan kedudukannya sama dengan Indonesia, yaitu negara-negara Asia Afrika yang memiliki pendirian sama terhadap persoalan internasional. Ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Sri Lanka mengundang Perdana Menteri dari Birma, India, Indonesia, dan Pakistan. Dalam pertemuan yang disebut Konferensi Kolombo,
membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama, diantaranya soal keamanan internasional dan stabilitas di Asia. Rindu mengakal menyebut namamu, seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang. Ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan. Dan di dalam konferensi tersebut, hal yang menarik perhatian para peserta konferensi adalah usulan dari Perdana Menteri Alisa Wijojo untuk mengadakan pertemuan yang lebih luas, bukan hanya diikuti oleh negara-negara Asia, tapi juga negara-negara Afrika yang sedang menghadapi permasalahan yang sama. Pertemuan demi pertemuan, catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung. Salah satu kesepakatan di konferensi Kolombo adalah memberi tugas kepada Indonesia untuk menjajaki kemungkinan diadakannya konferensi Asia Afrika. Waktu menjelma, pertemuan demi pertemuan. Maka pemerintah Indonesia selanjutnya melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia Afrika. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide mengadakan KAA. Setelah serangkaian pertemuan dan penjajakan yang dilakukan Indonesia, Perdana Menteri Alisa Wijojo mengundang para Perdana Menteri yang hadir di konferensi Kolombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 sampai 31 Maret 1954 yang berhasilkan keputusan mengadakan KAA di Bandung pada April 1955. Menetapkan 5 negara peserta konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor dan menetapkan 25 negara Asia dan Afrika yang akan diundang serta menetapkan tujuan KAA. Rindu mengakal menyebut namamu. Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan KAA dikirimkan kepada Kepala Pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah atau Central African Federation, karena mereka masih di bawah pemerintahan jajahan Perancis pada saat itu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung melalui Jakarta pada tanggal 19 April 1955, satu hari sebelum KAA dibuka. Pada tanggal 17 April 1955, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengundang para ketua delegasi yang telah datang ke Jakarta untuk membicarakan prosedur dan agenda guna melancarkan jalannya konferensi. Pada hari Senin, tanggal 18 April 1965, sekitar pukul 8:30 pada pukul WIB, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homan dan Hotel Prianger menuju Gedung Merdeka secara berkelompok untuk menghadiri pembukaan KAA. Presiden Soekarno mengambil kesempatan untuk berpidato kepada para pemimpin negara mengenai persatuan mereka dalam masalah kolonialisme dan bagaimana mereka harus bersatu dalam perbedaan mereka. Sidang konferensi ini terdiri atas sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup hanya bagi peserta konferensi. Dibentuk 3 komite, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, dan Komite Kebudayaan. Setelah melalui sidang-sidang yang menegangkan dan melelahkan selama 1 minggu, maka sidang umum terakhir KAA dilaksanakan pada tanggal 24 April 1955. Dalam sidang tersebut dibacakan rumusan pernyataan dari tiap-tiap panitia sebagai hasil konferensi oleh Sekretaris Jenderal Konferensi. Sidang umum kemudian menyetujui seluruh pernyataan tiap-tiap panitia tersebut. Acara dilanjutkan dengan pidato sambutan para ketua delegasi. Setelah itu, ketua konferensi menyampaikan pidato penutupan dan menyatakan bahwa KAA ditutup. Nama Bapak Tony. Saya mau tanya Pak, selama
diperuntukkan fungsinya untuk sebagai tempat ataupun kantor pemerintahan Belanda pada waktu itu. Nah, setelah itu pada zaman Belanda ini dipergunakan sebagai tempat berkumpulnya pejabat-pejabat untuk keluar dan yang dipergunakan untuk sebagai tempat gitu. Terus dari zaman Jepang berpindahlah ke ke bangsa Indonesia. Ini digunakan sebagai tempat MPLS-nya antara sebelum ke antara saat ini mungkin ini jarang digunakan terakhir pada tahun 2015 digunakan Konvensi Asia. Nah, dari tahun 2015 sampai sekarang mungkin ini belum dipergunakan hanya untuk kegiatan protokoler kenegaraan aja, apakah itu diselenggarakan lalu Jawa Barat ataupun dari Istana. Sama-sama dengan Berikut adalah beberapa sumber yang kita ambil sebagai referensi. Walau gunung ini sudah ada sejak akhir abad ke-19 dan seharusnya sudah menjadi pemandangan umum bagi masyarakat sekitar, Gedung Konferensi Asia Afrika telah menjadi salah satu dari banyak sejarah yang penting untuk dikenal dan dikenang oleh semua. Selain itu, sebagai warga Indonesia, haruslah kita setidaknya tahu akan pentingnya gedung ini. Kami bersyukur karena video ini sudah ditonton sampai detik ini. Dan sebagai kata-kata terakhir, ingatlah bahwa semua sejarah pantas dipelajari dan diingat. Sekian dari kami, terima kasih.